Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kali ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Laras. Kali ini kita akan belajar tema 3, tugas-tugasku sehari-hari, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Saksikan terus video penjelasan Ibu kali ini. Mengenal letak rumah. Perhatikan gambar yang ada di sini. Ibu akan menjelaskan tentang letak rumah yang ada pada gambar. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di sebelah kiri rumah Siti terdapat rumah Ayu. Kemudian di depan rumah Siti ada musola. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, baru saja Ibu menerangkan tentang letak rumah Siti. Selanjutnya, kita dapat memperoleh kosakata tentang letak rumah. Seperti yang ada pada gambar di sini, kita bisa menggunakan kosakata di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah, di belakang, atau menggunakan nama jalan. Seperti pada gambar di sini dijelaskan, sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah Diki, sebelah kiri rumah Siti terdapat rumah Rani, dan di depan rumah Siti terdapat minimarket. Nah, seperti itu anak-anak kosakata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan letak rumah atau letak denah. Oke, kita lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Perhatikan dan amatilah. Mari kita bersama-sama melengkapi soal pada penjelasan kali ini. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah, kita cari rumah Ayu. Di samping kanan rumah Ayu terdapat rumah Siti. Di samping kiri musola, kita cari musola, adalah toko. Di samping kiri musola, toko. Di samping kiri rumah Siti adalah, kita cari rumah Siti. Di samping rumah Siti terdapat rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi, kita cari rumah Adi. Di sebelah kanan rumah Adi terdapat rumah Budi. Selanjutnya di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Kita cari rumah Bayu. Di depan rumah Bayu terdapat rumah Adi. Selanjutnya di depan posyandu adalah, kita cari posyandu. Nah, di depan posyandu terdapat rumah Budi. Kemudian di samping kanan toko kita cari toko. Di samping kanan toko adalah musola. Kemudian di depan rumah Rama adalah pos kampling. Di depan toko terdapat rumah Ayu. Dan yang terakhir, di samping kiri rumah Adi, manakah rumah Adi? Nah, kita cari rumah Adi. Di samping kiri rumah Adi terdapat rumah siapa ya? Benar, di samping kiri rumah Adi terdapat rumah Siti. Nah, begitu anak-anak kosakata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan letak rumah atau denah suatu tempat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal pecahan nilai uang. Kita belajar tentang uang logam. Anak-anak, kalian sudah tahu semua uang logam? Ya, uang logam itu ada beberapa, yaitu ada uang Rp100 seperti yang ada dalam gambar.
uang Rp100 ditulisnya Rp100,00, kemudian kita dapat membacanya dengan Rp100. Yang kedua ada uang logam Rp200. Kita tulis dalam angka Rp200, 200,00, kemudian dibaca Rp200. Begitupun seterusnya. Nah, ini terdapat uang logam Rp100. Bagaimana kita menuliskannya? Kita tulis dengan angka Rp100,00, kemudian nilainya berapa? Nilainya Rp100. Selanjutnya ada uang logam Rp200. Kita tulis dengan Rp200,00, nilainya Rp200. Kemudian selanjutnya ada uang logam Rp500, ditulis Rp500,00, nilainya Rp500. Nah, itulah uang logam yang bisa kita pelajari. Sampai di sini semuanya sudah paham? Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana ya cara membandingkan pecahan logam tersebut. Kita lihat pada gambar di sini terdapat uang Rp100 dan uang Rp200. Nah, 100 dengan 200 besar mana? 100 dan 200 lebih besar 200. Maka Rp100 lebih kecil dari Rp200. Selanjutnya, terdapat uang logam Rp1.000 dengan Rp500. Rp1.000 apakah lebih besar atau lebih kecil dari Rp500? Benar, Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Pintar anak-anak. Nah, selanjutnya, uang adalah alat untuk membayar. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Setiap jenis uang memiliki nilainya masing-masing. Nilai uang dapat dibandingkan dan diurutkan. Misalnya, Rp100 dengan Rp500. Rp100 lebih kecil dari Rp500. Kemudian, Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Begitu anak-anak. Selanjutnya kita perhatikan video berikut. Membuat pola irama. Kelompok irama yang berbentuk hitungan tetap disebut birama. Ada birama 2, ada juga birama 3. Birama 2. Birama 2 memiliki dua hitungan. Artinya hitungannya dua-dua. Hitungan 1 menjentik jari. Hitungan 2 bertepuk tangan. Birama 3. Birama 3 memiliki 3 hitungan. Artinya hitungannya 3-3. Hitungan 1 menjentikan jari. Hitungan 2 bertepuk tangan. Hitungan 3 bertepuk tangan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya, drum, rebana, marakas, dan tamborin. Contoh membuat pola irama dengan birama 3. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh. Misalnya tepuk tangan, jentik jari, entak kaki.
Ayo, coba praktikkan birama 2, 3, dan 4 menggunakan anggota tubuhmu. Selanjutnya, menyanyikan lagu dengan birama 3. Ingat kembali dengan birama 3. Lagu dengan birama 3 memiliki satu pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Perhatikan contoh pola irama dengan birama 3 berikut. Ayo, coba peragakan pola birama tersebut bersama temanmu. Nah, baru saja kita sudah belajar tentang membuat pola irama. Kita bisa menggunakan anggota tubuh atau alat musik lainnya. Lebih mudah kita membuatnya dengan anggota tubuh, misalnya menggunakan tangan, menggunakan kaki. Nah, seperti itu. Kita dapat memadukan antara tepuk tangan dengan kaki. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian tugas di rumah. Perhatikan dan amatilah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada laki-laki dan perempuan. Ayah adalah laki-laki dan ibu adalah perempuan. Ada kakak laki-laki dan ada kakak perempuan. Ada adik laki-laki dan ada adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, mari kita belajar untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab kita di rumah. Nah, seperti yang ada dalam gambar di sini, ini gambar anggota keluarga. Terdapat ayah, ibu, kakak, dan adik. Lalu, apa tugas adik di rumah? Nah, ini contohnya. Adik sedang apa, adik? Membersihkan rumah. Ini salah satu tugas adik di rumah, yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Kemudian, apalagi misalnya? Nah, terdapat ayah dan kakak. Apakah tugas ayah di rumah? Tugas ayah salah satunya mendidik dan menemani anak belajar. Nah, seperti itu tugas-tugas anggota keluarga yang ada di rumah. Tugas beserta tanggung jawabnya. Di sini sudah paham semuanya. Selanjutnya, apakah tugas kita kali ini? Karena kita sudah belajar tentang beraneka macam, misalnya letak, rumah, denah, kemudian uang logam. Kita belajar pola irama, kemudian kita belajar juga tentang tugas dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah. Kali ini anak-anak akan diberi tugas untuk membuat video bernyanyi dengan durasi 3 menit menggunakan pola irama anggota tubuh. Jadi anak-anak membuat video bernyanyi, misalnya bernyanyi cicak-cicak di dinding menggunakan pola irama tangan dan kaki, misalnya seperti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Pembelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.